Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati Harahap dengan NIM 17040308. Di sini saya membuat video akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah analisis perancangan perusahaan. Pada mata kuliah analisis perancangan perusahaan ini, dosen pengampunya adalah Bapak Sugiarto Pujangkoro. Nah, pertanyaan yang diberikan ada 5 soal. Yang pertama adalah apa kegunaan studi kelayakan? Nah, kegunaan studi kelayakan adalah untuk mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi serta untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, baik itu risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, apa beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Nah, perbedaannya itu terletak pada kegiatannya. Untuk studi kelayakan bisnis lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis seperti pemasaran, teknis keuangan, serta sosial ekonomi. Untuk studi kelayakan proyek lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi. Nomor 3, jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Nah, studi kelayakan yang dibahas di sini ada 2, bisnis dan proyek, di mana bisnis ini sangat luas cakupannya. Studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak didirikan atau tidak. Nah, kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Manfaatnya adalah untuk memperkecil resiko kerugian, mempermudah perencanaan bisnis, melancarkan pelaksanaan bisnis, mempermudah pengawasan dan pengendalian. Untuk studi kelayakan proyek merupakan kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang rencana proyek yang akan dijalankan dalam rangka penetapan layak atau tidaknya suatu proyek tersebut didirikan. Manfaatnya adalah untuk mengetahui apakah suatu proyek tersebut memberikan keuntungan atau tidak. Nomor 4, jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek hukum atau legalitas. Dalam aspek ini, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, serta surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah perusahaan didirikan. Yang ketiga, aspek pemasaran dan pasar. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Yang keempat, aspek manajemen. Nah, aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan dan pengembangan. Yang kelima, aspek keuangan. Bagi sebagian pebisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum memulai bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis kita apakah kedepannya berjalan dengan lancar atau tidak. Yang kelima, menurut saya pelajaran apa saja yang dapat digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Nah, menurut saya materi kuliah yang biasa digunakan dalam menyusun studi kelayakan adalah manajemen SDM, manajemen operasi, resiko, keuangan, dan teknologi. Hal-hal tersebut saya kaitkan dengan aspek-aspek yang berada di nomor 4 sebelumnya. Sekian jawaban saya. Apabila ada kekurangan maupun tanggapan, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.